Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ini pertemuan terakhir di perkuliahan ya, kalkulus 2. Jadi, topik kita hari ini aplikasi integral yang terakhir. Jadi, kemarin kita sudah belajar luasan, kemudian volume, ada lagi panjang busur, kemudian luas kulit benda putar yang seperti yang sebelumnya sudah saya singgung sedikit. Jadi kalau kita sudah punya panjang kurva, nah kalau kurvanya tadi diputar terhadap suatu garis atau sumbu putar, maka kita akan punya kulit. Nah, kita akan mau mencari si kulit tadi. Kalau daerahnya diputar jadi benda, kemudian kalau kita punya benda tadi, kita bisa mencari volumenya. Nah, kalau yang ini si selimutnya, selimut bendanya tadi. Sehingga kita bisa mencari luasnya. Oke, misalkan saya punya ini. Kurva garis. Nah, kalau kurvanya yang seperti itu, diputar terhadap sumbu X. Jadi kita punya ini, kurva yang panjangnya S ini, kurva biru. Kalau kita putar terhadap sumbu X, dia jadi apa tuh? Kerucut tuh. Kalau daerahnya, daerah segitiga, kalau kita putar jadi kerucut. Kalau si garis ini, si garisnya aja, kita putar terhadap sumbu X jadi apa? Cincin, Bu. Apa? Cincin. Masuk cincin. Ini loh garis biru. Kalau kamu putar terhadap sumbu X, jadi apa dia? Rufa, Bu. Oke, kalau kamu punya tadi yang segitiga ini, kalau kita putar terhadap sumbu X jadi kerucut. Kalau kita ambil hanya garisnya aja, diputar terhadap sumbu X, jadi apa dia? Selimut kerucut. Selimut kerucut. Ini belum ada yang baca slide-nya ya. Oke, jika garis S diputar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan selimut kerucut dengan jari-jari R dan panjang garis pelukisnya adalah S. Nah, sehingga untuk mencari luas kulit ini, luas kulit benda putar, diperoleh di sini K-nya adalah sama dengan luas selimut kerucut, atau sama dengan pi RS. Kan kita tahu rumus dari selimut kerucut ini. Pi kali jari-jari kali garis pelukis. Nah, ini kalau kita punya garis lurus nih. Nah, kita tahu si kurva itu kan banyak macam. Misalkan saya punya si fungsinya ini, si kurvanya ini sama dengan fx. Dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Diputar terhadap sumbu X, maka si kurva ini akan jadi apa tuh? Selimutnya siapa dia? Dia akan jadi kulitnya benda apa? Kalau kalian bayangkan. Berarti kan kalau daerah ini, daerah sini, kita putar terhadap sumbu X, maka jadi apa dia? Misalkan saya punya daerah D di sini. D kalau diputar, dia akan jadi apa kalau kalian bayangkan? Imajinasi kalian. Jadi benda apa dia? Kayak lonceng gitu. Kayak lonceng, oke. Sehingga si garis biru ini kalau diputar berarti itu akan menjadi luas, dia akan jadi selimut si lonceng tadi kalau kalian membayangkan lonceng. Nah ini ya, lonceng tapi dia miring ya, bukan apa?
Nah, di sini kemarin kita juga sudah belajar panjang kurva, sehingga kalau kita potong si kurvanya, maka kita punya ds gitu kan. Sehingga di sini misalkan kita potong satu bagian di sini. Jadi misalkan saya mau potong di sini. Nah, ini kan kita punya ds. Nah, ds ini kalau kita putar terhadap sumbu x, dia akan jadi seperti selimut tabung kan? Karena dengan menganggap ds ini seperti garis lurus, karena saking tipisnya. Sehingga di sini ds itu kita putar, dia seperti akan membentuk selimut tabung. Jadi seperti yang yang volume kemarin. Selimut tabung rumusnya apa? Selimut tabung. Apa, Rek? Selimut tabung? Masih ingat? Halo? Selimut tabung, kalau kita buka, dia jadi apa? Persegi panjang, Bu. Persegi panjang, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia sama dengan persegi panjang, maka apa tuh? 2 Kita pi punya persegi panjang, berarti di sini dia akan sama dengan 2pi r gitu kan? Karena si kelilingnya gitu. Kemudian yang di sini tingginya, Bu. tingginya. Nah, kita punya di sini R-nya dalam kasus ini sama dengan YI kan? Nah, si tingginya siapa? Si tingginya ini adalah delta S ini. Sehingga untuk mencari selimut ini, berarti ya 2pi RT. Nah, sehingga di sini selimutnya 2pi R kali ds. Oh, alarm absen saya. Sebentar. Oke, jadi kalau kita punya selimut tabung tadi, kita punya jari-jarinya itu Y sama dengan Fx, di sini kan jari-jarinya, kemudian tingginya adalah si ds. Sehingga luas kulitnya untuk satu potongan kurva, kita punya dk, 2pi r tadi ya, 2pi rt, r-nya itu Y atau Fx, ds, si tingginya adalah ds. Jadi di sini kita punya 2pi Fx, jadi integrasinya terhadap variabel X nanti. Nah, karena kita mau cari luas selimut ini, sepanjang ini, jadi ya kita cari K-nya. Berarti integral dari A sampai B, dK. Nah, itu kalau diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti fungsinya ini harus diganti jadi fungsi Y. Gitu, sama kayak di volume kemarin. Jadi di sini ada dua. Kalau kita punya fungsi f itu continue pada interval xa, xb, maka luas kulit benda putar yang dibentuk dari kurva Y sama dengan Fx adalah ini, yang barusan kita bahas tadi. Nah, ini kan diperoleh dari yang kemarin, si ds itu kan. Kalau misalkan kita punya kurvanya itu X sama dengan GY, kemudian kita mau cari luas selimut dari YA ke YB, diputar terhadap sumbu Y, maka kita punya integrasinya terhadap variabel Y. Gitu. Oke, sebagai contoh, jadi di sini masih bergantung pada mencari panjang kurva juga, si ds-nya itu ya. Oke, misalkan di sini tentukan luas kulit benda putar dari kurva Y sama dengan akar X pada 0,4 yang diputar terhadap sumbu X. Ini maknanya X-nya dari 0 sampai X sama dengan 4 gitu ya.
Nah, di sini kita punya kurvanya, Y sama dengan akar X. Itu kan, kalau kalian bingung, ini kan sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Jadi kita punya kurvanya yang seperti ini kan, kurva parabola terbuka ke kanan. Nah, kalau si kurva ini kita putar terhadap sumbu X, maka dia akan jadi selimut benda ini. Dia kayak gelas, tapi tanpa ada kakinya gitu ya. Nah, dari sini kan berarti kita perlu mencari jari-jarinya nih. Jari-jarinya siapa di sini? Jari-jarinya adalah ya si apa di sini jari-jarinya? Rek? Jari-jarinya siapa di sini? R sama dengan fx. Fx gitu ya. R sama dengan Fx. Nah, untuk tingginya ini kita punya ds gitu ya. Jadi panjang satu sorry ini bukan panjang ya, menentukan luas. Masih aja tipu saya. Menentukan luas satu pias, jadi luas satu selimut tabung. Jadi kita punya 2pi YDS, 2pi Y-nya itu akar X. Di sini ini 1 plus F aksen X dikuadratkan. Nah, ini kan berarti kita punya 1/4X gitu ya. Samakan penyebut di sini 4X per 4X ditambah 1/4X kuadrat. Kok 4X? 4X. Nah, kemudian disederhanakan, ini ada akar X, di bawah tadi ada akar X, tinggal dicoret gitu ya. Oke, untuk K-nya berarti integralnya jalan dari 0 sampai 4, batas integrasinya. Jadi kita punya di sini dari 0 sampai 4, ini tinggal pakai aja, tinggal masukkan di sini. Kemudian integralnya ini pakai substitusi. Dan kita punya substitusinya D 4X plus 1 per 4 gitu ya. Jadi kita punya di sini P per 6, 4X plus 1, pangkat 3/2. Nah, ini kan dia bentuknya pangkat 3/2 di sini. Nah, tetap aja kayak gini, nggak usah dijadikan pecahan desimal. Jadi ini sudah nggak masalah hasil akhirnya ya. Ini saya tipu deh. Ini duanya harusnya nggak ada ya, sudah selesai. Kan di sini duanya masih ngikut ya. Kan di sini kita punya 1/4X. Di sini berarti 4X plus 1 per 4X. Dikeluarkan, kita punya setengah, kemudian akar X yang di bawah. Akar X ini dicoret dengan ini, 2 dengan setengah ya. Ini nggak ada ya. Nah, dari sini berarti kan kita punya 2/3 dikali 1/4. Coret-coret tinggal 2 ya, 1/4. Jadi ini duanya nggak ada ini. Saya tipu di situ ya. Jadi ini harusnya hilang. Ini luas. Sehingga di sini coret. Tuh, tipunya. Berarti yang nomor 2 ini sama juga. Jadi ini diputar sumbu X, integrasinya terhadap variabel X. Nah, kalau yang contoh kedua, yang diputar terhadap sumbu Y.
Jadi kita punya Y sama dengan X kuadrat, berarti parabola terbuka ke atas gitu ya. Perhatikan di sini, X dari 0 sampai 2. Nah, kita punya di sini X-nya dari 0 sampai 2. Akan tetapi, dia diputar terhadap sumbu Y. Jadi, di sini kita punya, dia diputar terhadap sumbu Y ke sini. Nah, kalau sumbu Y, maknanya kan berarti si piasnya ini, si irisannya ini kan dia dia dari, atau memotong vertikal kan, sehingga kita pakai sumbu YDY di sini, integrasinya. Nah, jadi kalau kalian bayangkan, si DS ini kalau diputar terhadap sumbu Y, maka dia akan jadi selimut tabung kan. Nah, mencari luas selimut tabung, ya berarti kita cari si jari-jari dan si tingginya. Si jari-jari adalah jarak kurva terhadap sumbu putar. Berarti kita punya X di sini, X di sini. Nah, kita kan punya kurvanya dia, Y sama dengan akar X, padahal kita pakai sumbu Y, berarti harus dijadikan fungsi Y di sini. Berarti di sini akan sama dengan X itu di akar gini kan. Jadi kita punya X sama dengan akar Y di sini. Nah, si jari-jari ini ada ini akar Y. Kemudian tingginya yaitu si DS. DS yaitu, berarti ini kan akar 1 plus dx per dy. Jadi turunan dari ini. Nah, perhatikan batas integrasinya harus hati-hati di sini, karena yang diketahui kurvanya adalah X, padahal kita mau integralnya variabel Y di sini. Jadi di sini kita lihat ketika X-nya 0, Y-nya berapa, ketika X-nya 2, Y-nya berapa. Nah, jadi di sini berarti kalian punya berapa tuh? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Di sini kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa, Rek? 0. 0. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Akar 2. Tuh. Kalau X-nya 2, Y-nya 4 berapa? dong. 4. Kayaknya belum cuci muka deh. Oke, jadi ini kita punya luas satu selimutnya. Kita punya di sini 2πx ds. 2π akar Y, di sini ds-nya. Ini tadi kalau kamu lihat kan caranya sama persis kayak tadi 2π, hanya saja variabelnya di sini dy. Pakai Y. Oke, jadi di sini menentukan luas kulitnya. Jadi yang saya bilang, karena diketahui di sini kurvanya dari 0, 2 untuk X, maka untuk Y-nya harus mengikuti, jangan disamakan di sini ya nanti. Biasanya kalian sering kurang memperhatikan, langsung aja ditembak integralnya 0,2, salah itu. Jadi di sini mengikuti juga ya, Y-nya harus berubah. Oke, jadi hasilnya juga sama persis di sini. Karena hanya beda. Jadi kalau kalian perhatikan bedanya nomor 1 dan nomor 2, kurvanya berbeda, tapi sebenarnya dia kalau kalian lihat di sini kan dia parabola terbuka ke atas. Kalau yang tadi kan parabola terbuka ke kanan. Nah, ini kan batasnya juga sama dari 0 sampai 4. Ini kalau kamu tegakkan sumbu Y kan sama, sehingga volumenya sama. Tapi sebenarnya di sini si kurvanya dia berbeda, sumbu putarnya juga berbeda. Tapi dia menghasilkan benda yang sama. Nah, sehingga artinya di sini luasnya maupun volumenya juga pasti akan sama. Tapi itu hanya berlaku khusus contoh ini aja.
Kalau di latihan soal, ya nggak berlaku sama, nggak selalu, tergantung. Oke, itu materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Jadi Izin kalau bertanya, Bu. ya silakan. Itu yang contoh nomor 2 tadi kan batasnya itu 0 kurang dari sama dengan. Itu kalau misalkan nggak ada sama dengannya bisa nggak sih, Bu? Kalau nggak ada sama dengannya itu kita nggak tahu nih dia berapa. Jadi interval di sini pasti interval tertutup, harus ikut dia batasnya gitu ya. Kan kalau kalian perhatikan di teorema fundamental kalkulus, dia kan batasnya ikut kan. Kalau nggak ikut, pasti dia pakai integral tak wajar itu, limit. Jadi dia pendekatan. Gitu. Dia pakai, jadi dia kalau nggak ada sama dengan, artinya kan dia tidak kontinu nih di interval ini. Sehingga integralnya harus pakai integral tak wajar itu, pakai limit. Gitu. Limitnya menuju 0. Mendekati 0, begitu cara mengerjakannya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.